Ya Pak. Nah, setelah kita baca dari analisa seperti ini, kan ketahuan bahwa ada penyumbatan tipe C, lalu ada kekentalan darah. Terus juga di sini secara sistol diastol harusnya kan di usia 35 tahun kan dia naik kan ke atas kan Pak. Nah, ini masalahnya di kondisi di mana kita bisa lihat lanjutannya ada di sini ya. Lanjutannya nih, seperti ini aja. Nah, ini turunannya. Jadi kalau kita tahu ada, sudah lanjut ya, kalau kita tahu di sini ada penyumbatan, kita lihat di sini indikasinya sebenarnya bagaimana sih kondisi darah kita, bagaimana kondisi pembuluh darah kita, bagaimana posisi dinding jantung kita, langkah jantung, klep jantung, kekuatan jantung. Jadi kalau orang bermasalah dengan jantung Pak atau pembuluh darah, kan orang taunya cuma penyumbatan tok kan, padahal enggak, semua tuh saling menyatu gitu loh, ya klepnya, ya kekuatan jantungnya, elastisitasnya, dan alat ini bisa mendeteksi semuanya. Nah, sekarang kita akan lanjut nih Pak. Di sini ada, ini keterangannya secara keseluruhan, ini dalam bentuk skor poinnya. Jadi kalau bagus nilainya, kalau hijau itu nilainya 0, kalau kuning nilainya, kalau biru nilainya 1, kuning 2, merah 3. Tapi saya akan bacakan satu persatu. Nah, kalau kita bicara Pak, indikasi 1 sampai 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, 1 sampai 8 ini disebabkan karena pola makan. Tetapi kalau 9 sampai 15 karena pola hidup atau gaya hidup. Contohnya apa Pak? Kurang istirahat atau kurang olahraga. Nah, tapi ini dibagi lagi Pak. 3 ini karena faktor gorengan. 2 ini karena faktor air putih. 3 ini karena santan. Kalau gorengan Bapak udah jarang. Tapi santannya, saya bisa nebak Pak. Ini udah, saya bisa santan. Iya, kan ini saya udah ngecek 10 tahun Pak. Jadi udah paham gitu kan. Nah, ini santan. Atau daging. Nah, jadi di sini kalau 3 di atas karena faktor gorengan, di sini karena air putih, di sini karena santan, ini faktor pola makan. Nah, kita bicara nih Pak, kekentalan darah ini hanya ke jantung dan otak ya Pak. Kalau kekentalan darah yang secara keseluruhan ada di sini, di lembar yang lemak darah. Memang Bapak ada kekentalan secara keseluruhan, tapi khusus di jantung dan ke arah otak mulai terjaga. Gitu. Nah, kita lihat sekarang kekentalan darah, kristal plak kolesterol, lemak darah, aman ya Pak? Hijau semua. Jadi kalau kekentalannya bertambah, dia akan ke kanan, geser ke kanan. Kalau kristal plak kolesterol bertambah, dia akan geser ke kanan, lemak darahnya akan bergeser ke kanan. Nah, berarti karena hijau poinnya 0, berarti nilainya berapa Pak? 0 tambah 0 tambah 0. Berarti hasilnya 0. Berarti di sini hasilnya kita tulis 0 ya. Oke, lanjut. Pembuluh darah. Nah, pembuluh darah itu faktornya adalah karena air putih kurang, salah satu kurang air, dan Bapak agak kurang air putihnya. Yeah. Nah, di sini kalau pembuluh darah indikasinya kita lihat dari hambatan sama kelenturan. Nah, hambatan itu berhubungan dengan apa Pak? Hambatan itu berhubungan dengan diameter. Lalu kalau kelenturan ya memang kelenturan, faktor kelenturan, semakin bertambahnya usia pasti kelenturan darah kita berkurang. Nah, di sini berarti nilai skornya berapa Pak? 1. Hambatan nggak mungkin pasti berkurang, pasti hambatan akan bertambah. Lalu di sini kelenturan pembuluh darah pasti berkurang. Kalau dia normal, dia ada di hijau. Nah, nanti dengan kita konsumsi NO atau nitrik oxide, pelan-pelan kelenturan pembuluh darah kita akan kembali seperti semula di posisi hijau. Berarti kalau poin skor berarti 1 tambah 1, berarti nilainya adalah 2. Nah, ini skor yang menandakan berapa persen sih kerja jantung kita Pak. Jantung kita tuh capek loh, makanya kalau semakin jelek kerja jantungnya, maka memompanya capek, maka jadi kental pembengkakan jantung. Oke, kita lanjut ya Pak. Poin ketiga, nah di dinding nih Pak, faktor santan, ini banyak banget nih santan sama daging. Dia dinding jantung hubungannya kemana? Kebutuhan darah otot jantung, volume darah yang diserap oleh otot jantung, sama konsumsi oksigen otot jantung. Kebutuhan darahnya butuh banyak dindingnya. Jadi dindingnya itu karena terlalu banyak santan, maka kekuatan ototnya berkurang, kebutuhan darahnya juga berkurang. Volume darah yang diserap berkurang Pak, karena otot itu kan yang tugasnya meremas kan, benar nggak? Memompa kan. Nah, karena faktor makanan inilah konsumsi oksigennya, nah oksigennya masih bagus nih Pak, tapi kebutuhan darah otot jantungnya butuh banyak dan volume darah yang diserap sedikit. Berarti nilainya berapa Pak?
ditambah 1, berarti nilainya adalah 3. Oke, sekarang lanjut ke langkah jantung. Langkah jantung itu adalah jumlah darah yang dipompa setiap kali kontraksi. Kan butuh banyak nih tadi, jumlah darah yang dipompa setiap kali kontraksi, berarti nilainya 1. Tahanan injeksi, alhamdulillah katupnya masih bagus kan. Katup jantungnya bapak masih bagus, nilainya ini 0. Kekuatan efektif gigi kiri, jadi kekuatan jantungnya Pak sudah mulai menurun karena capek itu tadi. Udah gini jantungnya bermasalah, kekuatan otot jantungnya masih berkurang. Nah, kabar baiknya nitric oxide juga memperbaiki sampai otot halus pada jantung. Nah, berarti di sini nilainya 2 ya Pak. Oke, elastisitas. Nah, alhamdulillah tuh Pak, elastisitasnya bagus. Tuh, elastisitas pembuluh darah koronernya masih bagus. Jadi artinya pembuluh darah masih bagus. Yang ke jantung, elastisitasnya maksud saya. Tekanan koroner dalam merembeskan darah nih agak banyak nih Pak, merembeskan darahnya. Ini biasanya karena minum tensi, pengencer darah salah satunya. Ini tensi toh ya. Iya. Ini nilainya adalah ini 0 ya Pak, elastisitasnya bagus, tekanan koroner 2. Nah, elastis otaknya bagus Pak, 0. Pasokan darah 0. Nah, hubungannya nanti akan ke sini, ke saraf otak. Nah, ini nih, saraf otak. Nah, bagus Pak. Arteriosklerosis otaknya nggak ada, jadi penyumbatannya bukan di otak Pak, tapi di jantung. Fungsi saraf otaknya masih bagus. Itu yang berhubungan dengan saya lupa bahasanya, saya ke Bapak ya. Jadi kalau yang ini kan tingkat memori lebih ke daya ingat. Nah Bapak, tapi memang daya ingatnya sudah mulai menurun. Tapi kalau untuk arteriosklerosisnya bagus, maksudnya tidak ada. Berarti kan bagus nih Pak, ini kan juga bagus kan? Nah itu, ini hubungannya dari sini ke saraf otak. Berarti Bapak case-nya bukan di otak tapi di jantung. Gitu. Oke, nah kita jumlah nih Pak poinnya. Berarti 3 tambah 2, 5. 5 tambah 1, 6. 7, 8, 9, 10. Berarti totalnya adalah 10 kan tingkat kerusakannya. Maka kita kali berarti 30 dikurang 20 kan 20 ya Pak, dibagi 30 dikali 100%. Kerja jantung Bapak 66%. Menurut saya di usia Bapak kerja jantung 66% itu terlalu sedikit. Harusnya di atas 80%. Harusnya kalau bicara kerja jantung. Oke, lanjut ya Pak, ini bonus tambahannya kan ini sudah, berarti kita tahu ya Pak bahwa kerja jantung Bapak hanya 66,6%, tetapi masalah saraf otaknya masih bagus, hanya indeks memorinya aja menurun, tapi fungsi saraf otaknya, sentimennya, itu tidak ada sumbatan Bapak. Jadi sudah ketahuan bahwa deteksi penyumbatannya ada di jantung. Nah, di sini kita bicara pencernaan, bermasalah dengan lambung, ya kan? Bapak bermasalah dengan lambung. Lalu Bapak bermasalah dengan peristatik usus besar, BAB-nya agak sedikit nggak lancar, atau kalau lancar masih gampang lapar. Karena kenapa? Fili ususnya menempel di dinding pembuluh darah, di dinding pencerna usus. Berarti kan dia tidak menyerap makanan. Bisa jadi bakterinya berkurang. Makanya bakteri udah mulai berkurang, tapi bakterinya berkurangnya masih sedikit. Jadi gini, di dalam pencernaan kita ada namanya bakteri. Nah, yang dimana bakteri itu untuk memperbaiki sirkulasi. Pada saat bakterinya berkurang, pencernaan kita jadi kacau. BAB-nya susah, atau makanan tidak terserap dengan maksimal, gampang ya buang angin. Nih, aman ya Pak. Cuma memang di sini Bapak kandungan lemaknya tinggi, kelemakan hati. Jadi di hati Bapak itu sudah ada lemak. Itu kalau didiamkan Bu, itu bahaya. Kenapa? Jadi sirosis, kanker hati. Ya, dia harus karena ini merah loh Pak kategorinya. Bukan lagi kuning, bukan lagi biru, bukan lagi hijau, tapi kelemakan hati. Makanya kenapa Pak? Seseorang itu sebenarnya kalau sudah di atas 50 tahun disarankan melakukan program diet minimal setahun sekali. Kalau saya pas lagi puasa, setahun sekali. Paling enak pas puasa sebenarnya. Masih lama, iya makanya. Oke, lanjut ya Pak. Nah, ini empedu Pak. Empedu itu hubungannya kemana Pak? Kolesterol.
Jadi kalau batu empedu itu karena sudah ada penyumbatan ke arah pembuluh darah ke empedu karena ada si kolesterol itu tadi. Nah, empedu ya Pak bermasalah. Tapi fungsi hatinya bagus nih Pak, pankreasnya untuk memproduksi insulin. Asam uratnya lagi lumayan tinggi. Bapak suka semutan nggak? Ya, asam uratnya lagi lumayan tinggi. Lalu koefisien gula darahnya juga lagi menurun. Artinya lebih ke arah koefisien sekresi insulin itu lebih ini loh Pak. Jadi mulai pre. Kan kalau yang hati kan tadi pankreasnya bagus. Nah, fungsi pankreas itu kan yang memproduksi insulin, betul nggak Pak? Nah, tapi kan bertambahnya usia kan fungsi pankreas akan menurun kan Pak? Makanya sudah mulai terjadi namanya koefisien gula darah. Sudah mulai nih kelebihan gula darah, tapi masih kategorinya masih pre kalau memang Bapak nggak dicek. Kalau memang normal, tapi masih pre itu kan kadang nggak terdeteksi kan Pak? Tapi kan usia Bapak pasti nggak mungkin kalau nggak ada gula Pak. Pasti ada, cuma kategorinya bahaya atau enggak, gitu kan? Nah, lanjut ya Pak. Nah ini dia, ini tambahannya, residu pestisida. Tuh tinggi Pak. Kalau nggak dari buah-buahan, sayur-sayuran mentah, kalau nggak dari penyemprot nyamuk. Tapi yang jelas tinggi residunya. Jadi residu itu tau nggak Bu? Antara logam berat sama residu dia ngendap di aliran pembuluh darah. Nah, dia lama-lama kalau ketemu dengan pembuluh darah yang mengalami peradangan Pak, dia akan terjadi plak otomatis. Oke. Lalu logam berat, nah ini dia timba, merkuri, arsenik, aluminium, nah itu bisa jadi Pak. Jadi logam beratnya ada di dalam aliran darah kita. Nah itu yang Bapak bilang gini, saya nggak, kan kita cari akar masalahnya kan, Bapak cerita, Bapak makan dijaga, ya kan, terus juga nggak ngerokok, udah lama, tidur dijaga. Nah kadang logam berat. Iya kan betulan ini kan ada Pak. Loh, maksudnya gini. Maksudnya kan kita kan kalau mau cari pengobatan secara holistik Bu, kita harus cari tahu dulu Pak akar masalahnya apa. Jadi bukan gini. Karena diobati aja penyakitnya tapi selesai. akarnya. Iya, jadi misalnya gini, orang misalnya tensi, kasih obat tensi. Ini nggak gitu Bu. Jadi kita perbaiki dulu akar masalahnya. Oke, lanjut ya Pak. Kualitas fisik dasar, pH, keseimbangan antara asam basa tidak seimbang antara sayur sama daging itu nggak seimbang, jadi makannya itu nggak seimbang, pastinya pH-nya tidak seimbang di sini. Oke lanjut ya Pak, denyut jantung dan di otak. Nah ini fokus ke denyut jantungnya. Jadi secara perkembangan tingkat stroke, indeks stroke memang sudah mulai nih Pak ada sedikit gangguan, tapi masih dalam kategori yang baru caution, sama kayak tadi penyumbatan. Bapak kan tipe C, ya kan? Tapi nggak mau dong sampai tipe D, nggak mau sampai tipe E kan? Tapi intinya Bapak dengan melakukan tindakan preventif seperti ini sudah bisa mengetahui, oke, saya akui memang saya ada sumbatan, tapi dipastikan tipe C. Ya sudah, setidaknya masih agak tenang gitu loh Bu. Kadang kan gini, kemarin kita ada customer ya, datang dokter diagnosa harus kateterisasi. Ya. Nah pada saat kita nggak tenang, kan ada hormon kortisol Bu yang mengendap, yang ada di tubuh kita, bikin kacau nggak Pak? Lampu merah jadi hijau, hijau jadi kuning ya kan, tambah kacau kan jadinya kan. Terus tapi alhamdulillah setiap datang ke kita mereka lebih tenang. Lebih tenang itu kenapa? Alat ini kan akurasinya di atas 80%. Jadi kalau tipe C aman, sumbatannya tidak berbahaya, udah gitu aja, asal kita tahu. Makanya dijaga, detox segera supaya sumbatannya tidak bertambah jadi tipe D, tipe E. Ada juga yang kemarin customer saya 100% Pak. Sampai 6 sama bypass 2 di 2 sisi. Tapi keluarganya nggak mau, kan kita kan kembali ke customer Pak. Gitu. Tapi pada dasarnya kenapa beliau tidak merasakan sesek Pak? Karena Tuhan kasih saluran baru ke dia. Kan jadi sebenarnya secara alami Bu, itu udah mukjizat ya Pak kategorinya ya. Itu kan kita tidak bisa melalui kita ya Pak. Jadi otomatis kalau orang sudah ada penyumbatan secara alami, dia memberikan saluran baru. Nah tapi karena pola makannya nggak dijaga, saluran barunya tersumbat lagi. Padahal sebenarnya pasti ada saluran baru. Oke lanjut ya. Nah tantangan darah ada ya Pak, pasti tantangan darah. Tapi TGC kita kan lagi normal nih Pak, mungkin karena faktor obat, kondisi lagi nggak berbahaya menurut saya. Tapi memang tantangan darahnya ada. Tuh, lemak darahnya ada. Nah berarti poinnya Pak adalah lambung, lalu hati, empedu ya, sama asam urat, residu pestisida. Jadi pengecekannya, hasilnya. Nah terus kalau Bapak tanya